Halo, selamat sore semuanya. Di akhir zaman ini Allah mengkategorikan gitu ya, saudara seperti orang lain seperti saudara. Karena begitulah akhir zaman, kacau balau. Jadi di sini aku sekarang menyadari bahwa benar-benar akhir zaman itu sudah sedang kita jalani, karena wabah corona sudah terlewati, gempa-gempa dan banjir bandang itu sudah terjadi ya di sini. Aku akan menerangkan nih, aku pecinta doreng-doreng ya, karena ayahku selalu mengajarkan kebaikan pada semua orang, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ayahku itu, jadi aku figur teladan tuh si ayah. Tapi di sini jangan salah ya, karena nanti pas menjelang kiamat atau gimana lah, pokoknya ada sesosok yang akan mengaku pencipta ya, nanti pencipta, terus bahkan bisa menghidupkan ayah, misalkan ayah atau orang tua kita lah. Intinya itu bukan ya, itu bukan Allah ya, karena yang berhak menghidupkan orang yang sudah meninggal itu hanya Allah, bukan. Kalau itu berarti dari, yaitu dia si Dajjal itu akan mengaku mengaku pencipta lah. Itulah aku, itu bukan kapasitas aku ngomong seperti itu, cuman aku ingin menyampaikan karena aku bicara tentang ayah dan ayah. Jadi intinya kebaikan, aku adalah ranjau kebaikan dan kebenaran, hore gitulah. Aku jadi ingin itulah meluangkan isi hatiku sama teman-teman yang mengerti bahasa aku, bahasa kalbu. Jadi di sini ketika teman yang satu tidak memberikan lagi kebaikan kepada teman yang lainnya, itu tanda akhir zaman. Ketika aku sudah mengalami itu, ketika saudara-saudara dengan tega ingin melaporkan sesuatu karena hal yang sebenarnya tidak jelas ya, hal yang tidak jelas, padahal itu urusan pribadi, urusan rumah tangga atau gimana, melaporkan bahkan saudara sama ibu gitu. Di situlah, ini kenapa, ini ada apa, aku bilang. Ternyata ini zaman itu sudah mulai tanda-tanda kiamat kan. Kiamat, perang saudara itu di situ sekarang, karena perang secara kasar itu tidak tidak bisa dilakukan. Jadi sekarang perang gaib. Nah, perang gaib itu terjadi tuh. Jadi rame lah. Aku kalau disuruh maju mah ya cuman pantesan ayah aku itu ingin memasukkan aku ke secapa loh. Secapa. Jadi ayah itu ingin memasukkan aku ke secapa Bandung gitu ya. Entah kenapa. Loh, kenapa ayah itu tahu yang ingin memasukkan aku ke secapa ya? Padahal kan ayah tahu kalau aku tuh lembut gitu ya. Terus pendiam tapi pemberani gitu. Lembut, pendiam, pemberani gitu. Tapi ayah aku ingin masukkan aku ke secapa gitu. Berarti ada sesuatu hal yang ayah ketahui mengenai aku gitu ya. Ayah itu benar-benar mengetahui benar-benar bahwa di balik kelembutan aku tuh ada keberanian yang luar biasa. Jadi di sini terus sahabat ayah juga Letnan Kolonel Abu ya, aku berterima kasih banyak karena jalan hidup ya. Sebenarnya semenjak pulang semenjak aku lulus dari Akpar, aku di yayasan dan aku sudah diukur tinggi badan, berat badan sama Letnan Kolonel Haji Abu almarhum. Sudah istilahnya udah sama sahabat ayah aja nih, minta informasinya apa, terus dia bener-bener udah menganggap aku tuh seperti putrinya sendiri gitu ya. Aku salut karena di situ ayah selalu bulu tangkis bareng-bareng gitu ya. Jadi waktu ayah di yayasan ya kan, Pak Haji sering main ke sana. Jadi aku berdoa untuk keluarga Pak Haji Letnan Kolonel Haji Abu di Bandung, mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja ya. Jadi ceritanya begini ya, ketika aku mau didaftarkan, Pak Haji datang ke rumah nih. Pak Haji Letnan Kolonel Abu itu datang ke rumah. Neng mau itu butuh itu katanya, tinggal badan, berat badan katanya. Oke, katanya, aku kan lagi nerima pasien ya. Nah nggak lama ya, besoknya habis bulu tangkis ya, Pak Letnan Kolonel Abu tuh di tiba-tiba dapat serangan jantung. Aku juga ya Allah, ternyata ya aku sampai nggak tega gitu ikut ngelayat ya.
kan tadi tuh udah ngukur aku, kemarin udah ngukur aku gitu ya. Oh berarti bukan jalan hidup aku untuk menjadi seorang secapa, secapa gitu. Jadi ayah itu menginginkan, nggak tahu, ayah itu tahu sampai hal mendetil tentang aku. Jadi setiap orang tua ya akan mengetahui kelemahan kelebihan si anak. Jadi ada salah satu anak yang istimewa seperti gini loh. Nabi Muhammad itu sangat mengistimewakan Fatimah Az-Zahra. Kenapa Fatimah Az-Zahra itu bisa istimewa? Karena ada hal-hal yang benar-benar benar-benar apa ya, yang benar-benar istimewa gitu. Tidak mengalah, tidak apa ya, orangnya mengalahan, terus tidak berambisi terhadap tahta, keduniaan lah ya gitu intinya. Jadi di situ, jadi aku bercerita lagi. Jadi ayah aku tuh ya ayah nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena ya memang udah nggak bisa, maksudnya bukan jalan hidup aku untuk masuk ke secapa waktu itu. Dan aku juga tidak berambisi buat sekolah lagi. Uang yang ada buat biaya malah ya ada dia buat beli komputer gitu. Aku tuh orangnya apa ya, apa sih gitu ya, kalau yang di itu mah enteng gitu, pikiran aku tuh nggak mau kebebanan apa-apa, dan tidak pernah mau yang apa tuh ya, kayak dibeliin kenapa kamu tidak minta kayak emas-emasan, kalau enggak yang dikasih mah gitu ya waktu itu. Bahkan aku ketika mau kerja di Pertamina, yang gelang aku tuh ya udah aku kasih deh gitu ya buat ibu gitu ya gitu. Nah ibu beliin itu, aku tidak tahu lah, pokoknya ibu beliin seperti apa ya itu, etalase katanya, buat ibu kasih katanya ke kakak buat etalase. Ya oke lah gitu gitu. Aku bilang kalau ini mah berdasarkan ini ya, pengalaman yang terjadi dengan aku tuh jangan sampai terjadi, dan ambil baik dan buang yang buruknya gitu. Jadi aku ini pengalaman hidup yang benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi di sini kita harus menerima apapun. Aku bercita-cita, berangan-angan, berencana, uh, uh, menginginkan sesuatu ya, seperti masuk secapa, tetapi tidak bisa gitu, tidak, karena ada jalurnya gitu, ada jalurnya. Ternyata Allah sudah menjalurkan aku tuh, udah menuntun aku sesuai dengan nurani aku ke lebih